Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan mengenai modul 3 yaitu PHP dan Database. Perkenalkan, nama saya Arya Bagus Rizkila, NPM 21032010202 dari sesi Jumat, dan rekan saya. Saya Farika Raisa Fania, NPM 21032010165 dari sesi Jumat. Berikut paparan dari materi yang akan kami sampaikan. Untuk latar belakang, dengan perkembangan teknologi, kini semua hal sudah bergantung pada teknologi termasuk dalam bisnis. Dalam bisnis, sistem informasi manajemen adalah salah satu penerapan teknologi dalam bisnis. Pembuatan sistem informasi manajemen sendiri menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman, salah satunya yaitu PHP atau Hypertext Preprocessor. PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. PHP adalah sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML. PHP itu sendiri sudah dapat berinteraksi dengan beberapa database walaupun dengan kelengkapan yang berbeda, yaitu seperti DBM, MySQL, Oracle, yang berperan sebagai tempat menyimpan data atau basis data. The Only Adventure adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang persewaan, di mana sistem sewa sudah ditangani dengan menggunakan situs online HTML. Dengan dibangunnya sistem informasi sewa alat camping berbasis web ini, diharapkan dapat meningkatkan harga sewa, mempermudah penyewa proses pembayaran tagihan, serta memudahkan informasi penyewaan barang yang tersedia di perusahaan. Namun, web yang telah dibuat terlihat monoton dan kurang menarik. Maka manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website yang sudah dibuat dihias dengan menggunakan Tailwind CSS atau Cascading Style Sheet dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan. Untuk rumusan masalah yang kami angkat, yaitu bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database pada web penyewaan alat camping di perusahaan The Only Adventure. Tujuan praktikum sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui fungsi bahasa pemrograman PHP dalam membuat website perusahaan. Praktikan dapat mengembangkan website perusahaan penyewaan alat camping dengan menghubungkan PHP dengan database. Dan yang ketiga, praktikan dapat mengetahui peran PHP dalam pembuatan website perusahaan alat camping. Untuk selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu pengertian PHP. PHP adalah skrip pemrograman yang terletak dan dieksekusi di server, yaitu salah satu aplikasi yang membangun aplikasi web yang bersifat dinamis. Lalu sintaks dasar PHP, setiap bahasa pemrograman memiliki aturan coding tersendiri, begitu pula dengan PHP, sintaks dasarnya dibuka dengan kurung buka tanda tanya PHP dan ditutup dengan tanda tanya tutup kurung sebagai terlihat pada contoh berikut. Dengan penjelasan yang sudah tertera, dan selanjutnya ada tipe data di PHP. Yaitu ada beberapa, yang pertama ada string, yang berbentuk teks untuk cara penulisan tipe data string diletakkan di tengah-tengah tanda petik. Yang kedua ada integer, yang berbentuk angka atau bilangan asli dan bilangan bulat. Lalu yang ketiga ada float, yang juga disebut dengan tipe data double atau tipe data yang berisi bilangan desimal. Yang keempat ada boolean, yaitu tipe data yang hanya memiliki 2 buah value atau isi, yaitu true dan false, atau 0 dan 1. Yang kelima ada array, yaitu sebuah tipe data yang menyimpan banyak isi di dalam sebuah variabel. Selanjutnya ada objek. Penggunaan tipe data objek ini sering digunakan dalam konsep object-oriented programming. Dan yang ketujuh ada null, yaitu sebuah tipe data spesial yang menunjukkan sebuah variabel belum memiliki nilai atau data. Selanjutnya ada perjabangan di PHP. Yang pertama ada if, yang berfungsi untuk melewatkan suatu proses. Jika syarat terpenuhi, maka akan dilakukan proses yang berikutnya. Untuk penulisan if, tertera pada gambar berikut. Selanjutnya ada if-else, yang memiliki 2 alur percabangan sehingga mempunyai alternatif dan terlihat pada gambar berikut.
Lalu yang ketiga ada if-else, yang merupakan pengembangan dari pernyataan if-else, namun memiliki percabangan lebih dari 2. Pernyataan if-else ini dapat dilihat dari gambar berikut. Lalu selanjutnya ada perulangan di PHP. Yang pertama ada perulangan for, merupakan sebuah pernyataan mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Yang kedua ada perulangan while, yang merupakan sebuah pernyataan mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlah perulangannya. Lalu ada variabel superglobal PHP. Yang pertama ada $globals, yang merupakan rujukan bagi variabel yang memiliki lingkup global di sebuah script. Yang kedua ada $_server, yang merupakan sekumpulan variabel yang dihasilkan oleh web server. Yang ketiga ada $_get, yang dihasilkan dari query string URL atau melalui HTTP GET. Yang keempat ada $_post, yang merupakan variabel yang dihasilkan melalui HTTP POST. Lalu ada $_cookie, yaitu variabel yang menghasilkan melalui HTTP cookie. Yang keenam ada $_files, yang merupakan variabel yang dihasilkan melalui HTTP POST upload file. $_files berguna untuk mengupload file dari komputer klien menuju ke komputer server. Lalu yang ketujuh ada $_env, yang merupakan variabel yang dihasilkan melalui environment. Dan yang ke-8 ada $_request. Yang ke-9 $_season. Lalu selanjutnya ada database. Basis data sebagai kumpulan terorganisasi dari data-data yang berhubungan sedemikian rupa sehingga mudah disimpan, dimanipulasi, serta dipanggil oleh pengguna. Database juga memiliki tujuan-tujuan lain seperti yang pertama kecepatan dan kemudahan, yang kedua efisiensi ruang penyimpanan, yang ketiga keakuratan, yang keempat ketersediaan, yang kelima kelengkapan, dan yang keenam keamanan. Lalu ada koneksi PHP ke database MySQL. Pada perkembangannya, MySQL disebut juga SQL yang merupakan singkatan dari Structured Query Language, yang dimana SQL merupakan bahasa terstruktur yang khusus digunakan untuk mengolah database. MySQL dapat digunakan untuk mengelola database mulai dari yang kecil sampai dengan yang sangat besar. Lalu ada software exam. Exam sendiri merupakan singkatan dari X atau 4 sistem operasi apapun. Exam merupakan perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Berikut penjelasan masing-masing huruf yang ada di dalam nama exam menurut para ahli, yaitu X atau sama dengan cross-platform, merupakan kode penanda untuk software cross-platform. Lalu ada A, yaitu Apache, M ada MySQL, P ada PHP, P yang kedua ada Perl, dan selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan dari studi kasus yang kami angkat, yaitu TOA merupakan perusahaan rintisan yang bergerak pada bidang jasa persewaan alat camping di industri jasa. Pemilik usaha menggunakan data sistem informasi berbagai web mobile untuk memudahkan pemilik mengelola bisnis penyewaan dan memudahkan penyewa untuk melihat dan menyewa alat camping. Namun, pemilik perusahaan mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu home, about us, dan kontak yang dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan website yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, update profil, input data produk dan customer, hapus data produk dan customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Dan untuk script codingnya akan dijelaskan oleh rekan saya melalui VS Code.
Baik, sebelum masuk ke VS Code-nya, kita membuat database-nya terlebih dahulu, yaitu menggunakan exam, dan dari exam sendiri menggunakan menu admin. Nah, dari menu admin tersebut kita membuat database-nya, di mana kita menggunakan database di sini yaitu menggunakan nama perusahaan kita, yaitu The Only Adventure. Kemudian kita membuat yang pertama ada tabel customer. Setelah tabel customer ada tabel karyawan dan ada tabel produk. Kemudian dari examnya sendiri kita pindah ke VS Code. Nah, untuk VS Code-nya sendiri terdiri dari beberapa menu sebagai berikut. Bentar. Yang pertama kita membuat indeksnya terlebih dahulu. Indeksnya yaitu PHP, kemudian hostname, localhost, dan lain sebagainya untuk codingannya sebagai berikut. Setelah masuk dari indeks, kita membuat eh, yaitu file home. Di mana file home ini nanti akan berisi penjelasan secara umum dari website yang ada. Ada display dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk ke kategorinya yang akan berisi foto dari produk-produk yang akan disewakan. Kemudian akan ada harga dan penjelasan lainnya. Nah, mungkin akan dilanjut membuat tabel about us, di mana tabel about us ini nanti akan berisi kontak person dari perusahaan. Bukan, about us ini nanti akan berisi tentang apa itu perusahaan itu sendiri. Nanti ada asal usulnya dan begitu begitulah. Kemudian ada kontak, di mana kontak ini akan menyampaikan mungkin kritik dan saran dari customer bagi perusahaan. Setelah dari kontak, mungkin akan masuk ke login atau ID karyawan. Nah, untuk coding-codingan yang lainnya yaitu ada di sini ada dashboard, data customer, data produk, hapus customer, hapus produk, kemudian ada logout, profile, tambah customer, tambah produk, serta update profile. Nah, setelah selesai menggunakan atau membuat codingan dari VS Code tadi, kita masuk ke bagian dari websitenya itu sendiri. Oke. Untuk penjelasannya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, untuk hasil dari website yang telah di-coding tadi, yang pertama bagian header yaitu terdapat lokasi dari perusahaan kami dan login serta navbar, home, kategoris, about, dan kontak. Lalu ada logo dari perusahaan. Untuk home sendiri tampilannya sebagai berikut. Ke bawah. Oke. Nah, di bagian bawah terdapat footer, yaitu yang berisi tentang info-info dari perusahaan kami, yaitu alamat, jam pelayanan, dan kontak yang bisa dihubungi. Lalu selanjutnya ada kategori. Di sini terdapat produk-produk yang kami sewakan, yaitu ada tenda kapasitas 2, 4, dan 6. Lalu ada sleeping bag, tas carrier, lampu tenda, meja dan kursi lipat, cooking set, jaket outdoor, serta sepatu outdoor. Dari produk-produk tersebut juga tertera harga jual dan stok produk yang kami punya. Untuk about, di sini terdapat penjelasan tentang perusahaan kami sendiri. Lalu untuk bagian bawah juga terdapat latar belakang para pendiri The Only Adventure.
Untuk kontak, pada kontak tertera tampilannya seperti ini, yaitu eh, menyediakan kolom bagi pembuka web, yaitu ada yang tertera sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai dari apa? eh, di sini kan terdapat akun-akun yang mungkin tertera pada footernya, di mana terdapat TikTok dari perusahaan. Nah, akan masuk ke langsung ke TikTok lah. Kemudian untuk Instagram dan YouTube akan sama seperti itu juga. Nah, kemudian di sini ada juga lokasi perusahaan. Di mana lokasi perusahaan kita tinggal menekan dari alamat yang ada dan akan muncul langsung ke Google Map. Ya, lokasi perusahaannya ada di sini, Jalan Tunjungan nomor 15. Kemudian kita masuk ke bagian login dari karyawan The Only Adventure sendiri. Nah, untuk login terdapat backgroundnya seperti yang tertera. Kemudian kita masukkan username dari karyawannya. Di sini ada saya dengan rekan saya, Farika Raisa Fania. Kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Dan sini. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya, di mana tampilan dashboardnya berisi selamat datang di halaman dashboard, area bagus Rizkila atau area underscore bagus R. Silakan memilih apa yang ingin Anda lakukan dengan memilih menu yang tersedia. Kemudian kita mungkin akan melihat profilnya terlebih dahulu. Di menu profile ini terdapat langsung terhubung ke exam atau database yang telah ada, di mana di sini ada saya dan rekan saya untuk data-datanya sebagai berikut. Kemudian masuk ke data produk. Nah, untuk data produk sendiri, kita bisa menambahkan atau menguranginya. Dengan mengklik tambah produk, kita menambahkan di sini. Untuk menghapus produknya ada tinggal memencet ini atau menekan ini. Oh ya, ada yang sebelum saya jelaskan di menu profile, yaitu ada menu edit, di mana data yang telah ada, kita bisa mengeditnya. Di sini bisa menambahkan ID karyawan terbaru, kayak gitu-gitulah. Kemudian kita masuk ke data customer, di mana data customer nanti di sini kita bisa menambahkan customer-nya. Data tersebut akan masuk ke sini, dan kita bisa balik ke menu utama dengan menekan tombol logout. Nah, kita akan kembali ke menu home. Mungkin bisa dilanjut ke laporannya. Nah, baik, setelah data tersebut kita sampaikan, untuk analisa outputnya sebagai berikut. Pada output script coding HTML di website perusahaan terdapat tag HTML yang dipakai antara lain H1, H2, H3 untuk membuat heading. Kemudian untuk tag buka kurung P dan tutup kurung untuk membuat paragraf mengenai sejarah terbentuknya persewaan The Only Adventure. Kemudian kita masuk ke untuk membuat tag atau baris baru, digunakan tag kurung buka BR dan kurung untuk membuat baris baru. Kemudian untuk membuat link dari sebuah gambar, kita membukanya dengan sintaks buka kurung image src sama dengan tanda petik 2 dengan link, kemudian tanda petik 2 garis miring kurung tutup, digunakan untuk menampilkan gambar. Kemudian untuk bisa menggunakan href atau ya href untuk menampilkan gambar. Kemudian untuk menampilkan sosial media perusahaan dengan tag all. Bisa turun ke bawah untuk pada untuk CSS-nya sendiri di sini menggunakan untuk padding, digunakan untuk memberikan jarak antara sebuah elemen dengan elemen yang lain. Kemudian ada margin. Kemudian di sini ada flex untuk pengaturan layout dan posisi gambar logo perusahaan.
ada grid template column yang digunakan untuk menentukan peletakan gambar pendiri perusahaan. Bisa turun ke bawah. Dan ada beberapa codingan-codingan yang lain untuk membuat web tersebut. Kemudian kita masuk ke paragraf 3, yaitu ada output script coding PHP dan bahasa query di website perusahaan. Untuk sintaks-sintaksnya yaitu SQL query dan pembukanya tadi, buka kurung, tanda tanya PHP, dan ditutup dengan tanda tanya kurung tutup. Untuk membuat file index PHP terdapat hostname, username, password, dbname, con, dan query MySQL Connect. Kemudian kita masuk ke bagian yang lainnya, yaitu ada database-nya, ada select, insert into value, kemudian ada syntax echo yang berfungsi untuk menampilkan output pada web atau dalam file lain. Terdapat if else juga yang berfungsi untuk memeriksa suatu kondisi tertentu dan menjalankan apabila kondisi tersebut terpenuhi. Kemudian jika nilai tersebut bernilai true, akan tersedia, dan jika false, variabel tersebut tidak terdefinisi. Kemudian bawah. Nah, kemudian ada $_post yang berfungsi untuk mengakses semua informasi, $_get yang berfungsi untuk mengakses semua informasi yang dikirim melalui link, kemudian ada $session yang digunakan untuk mempertahankan informasi di semua halaman web yang berbeda untuk mengidentifikasi penggunaan saat mereka menelusuri situs atau aplikasi. Kemudian nilai dari IDN akan terlihat di URL bar sebagai variabel penampung nilai, dan pada file action akan ditambung dengan variabel seperti untuk menghapus data yang sudah dimasukkan. Masuk ke Pak. Nah, untuk kesimpulan dari laporan yang telah kami buat, menjawab dari tujuan tadi, untuk pertama, PHP atau kepanjangan dari Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman yang berfungsi fokus pada scripting server, yaitu untuk membuat web dinamis atau aplikasi web, di mana pada script dan PHP akan diproses di server. Kemudian untuk yang kedua, dalam mengembangkan website perusahaan penyewaan alat camping ini, digunakan Hypertext Preprocessor yang dihubungkan dengan database menggunakan VS Code. Dalam pembuatan ini, dalam input dan diperlukan database menggunakan external server localhost yang bisa digunakan secara offline. Kemudian untuk yang ketiga, peran PHP dan pembuatan website adalah untuk melakukan pengelolaan data yang ada dalam database. Bahasa ini digunakan untuk mengelola konten dinamis yang ada pada website perusahaan penyewaan alat camping. Kemudian saran untuk mungkin praktikum yang akan dilakukan selanjutnya, yaitu sebaiknya praktikan memberikan lebih banyak tag pada script agar mendapatkan output program yang bervariatif. Kemudian sebaiknya praktikan mencoba menggunakan aplikasi selain VS Code agar dapat lebih memahami mengenai PHP di berbagai aplikasi. Yang ketiga, sebaiknya praktikan memahami terlebih dahulu, memahami apa itu Tailwind dan cara kerja dari framework tersebut agar praktikum dapat berjalan lebih lancar. Mungkin bisa di bawah. Untuk referensi yang kami gunakan tertera pada uh, daftar pusaka berikut. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.